Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Iqtizal, pada hari ini SD 15 akan mengadakan penyuluhan pendidikan kesehatan menstruasi pada anak-anak kelas tinggi di SD 15 Malepet. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Silakan perkenalkan nama abang yang sama. Oke. Baik, perkenalkan adik-adik, bapak ibu guru, perkenalkan nama saya Doni Salimdun. Saya berasal dari Desa Sotboya, Kecamatan Siberut Utara. Oh ya guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Aswa Jamentau. Adik-adik semua tentang pendidikan kesehatan menstruasi, ya. Apakah baru kali ini mendengar kalimat menstruasi? Boleh angkat tangan yang sudah pernah baru kali ini mendengar? Baik. Jadi adik fokus. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan bertanya. Bagaimana menstruasi bisa terjadi? Berikut, mengapa laki-laki tidak menstruasi? Berikutnya, apa tanda-tanda menstruasi? Berikutnya, berapa lama menstruasi? Berikut, apa beda pembalut bersayap dengan yang tidak bersayap? Yang terakhir, apa tips kebersihan menstruasi? Jadi artinya menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus bulanan. Nah, semua perempuan akan mengalami ini, ya, kecuali laki-laki tidak, beda. Semua perempuan, ya adik-adik, semua perempuan akan mengalami ini. Ini adalah kelamin perempuan, ya, itulah menstruasi. Baik, sudah mengerti adik-adik? IPA ya, yang ada biologisnya. Nah, inilah apa namanya, sistem reproduksi wanita. Nah, hormon, estrogen, ini bahasa biologis, dan progestrogen. Jadi nggak perlu kita ini ya. Yang jelas bagaimana menstruasi bisa terjadi, inilah yang menyebabkan lapisan rahim menumpuk, lapisan rahim yang siap untuk telur yang dibuahi kemudian pecah dan berdarah. Itulah apa namanya menstruasi, tanda-tanda kenapa itu bisa terjadi, ya. Itulah sebabnya sebagian besar perempuan mendapatkan menstruasi sekali sebulan. Kalau laki-laki bukan menstruasi, tapi masa puber, sehingga mereka tidak bisa menstruasi maupun mengandung dan melahirkan bayi. Jadi perbedaannya, perempuan punya rahim, sedangkan laki-laki tidak punya rahim. Sejauh ini paham? Paham ya? Jadi adik-adik secara nanti pikiran kita jangan lupa ya, ingat ya, perempuan punya rahim, laki-laki tidak punya rahim, ya. Baik. Tanda haid yang pertama adalah munculnya rasa apa? Nyeri pada bagian tubuh tertentu seperti buntu, paha, dan perut. Ramai perut adalah salah satu tanda yang sering terjadi pada wanita menjelang haid. Tanda-tanda haid berikutnya adalah munculnya rasa nyeri pada bagian paha. Baik, terima kasih. Jadi Perbedaan tentang waktu terjadinya
terjadi kepada anak perempuan. Itu mengajak kalian dari anak-anak menuju remaja, gitu ya. Jadi kalau temannya ada yang datang bulan, si dia datang bulan juga, datang bulan ya, nggak boleh seperti itu, ya. Karena kita selama perempuan akan mengalami hal yang sama. Nah, Abang Atanis tadi sudah sampaikan bahwa kalau datang bulan itu, haid itu, katanya darah keluar dari alat kelamin dan tiap bulan. Nah, biasanya kalau darah keluar, berarti pasokan darah kita berkurang. Apa yang harus kita lakukan? Kalau darah kalian berkurang dalam tubuh, apa yang kalian harus lakukan? Nah, sarannya adalah kalian harus banyak mengkonsumsi sayur. Ingat ya, kalau perempuan aja tiap bulan harus mengeluarkan darah sampai 7 hari. Banyak nggak darah yang keluar? Banyak. Jadi kalau kalian tidak makan sayur, tidak minum secukupnya, artinya bisa mengakibatkan anemia. Anemia itu apa? Kekurangan? Iya, kekurangan darah. Siapa yang tahu penyakit anemia? Gak ada ya? Oke, siapa yang sering makan sayur? Oh, berarti nggak ada rencana anemia ya? Oke, itu aja mungkin tambahan dari kakak. Baik, terima kasih Kak. Inilah beda pembalut bersayap dengan yang tidak bersayap. Jadi adik-adik, ini perbedaan pembalut bersayap dan pembalut yang tidak bersayap. Nah, cukup dipandang, paham kan perbedaannya? Baik. Nanti kalau ini untuk adik-adik yang akan nantinya bisa dikomunikasikan sama siapa? Mama di rumah ya. Baik. Olah pembalut bekas pakai ke tempat sampah. Baik. Buang. Ulang, cuci pembalut tersebut setelah digunakan. Nah, apabila menggunakan pembalut cuci, lalu dianjurkan di sini lagi mandi 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh. Nah, ini anjuran untuk menjaga kebersihan di masa menstruasi atau masa yang datang bulan atau haid. Baik. Selalu cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Jadi wajib cuci tangan pakai air bersih dan pakai sabun, ya. Lingkungan itu tidak tersedianya tempat untuk membuang pembalut bekas pakai di sekolah. Lalu dampak partisipasi sosial. Banyak kepercayaan dan kebiasaan masyarakat yang membuat perempuan membatasi aktivitasnya. Akibatnya kaum perempuan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Nah, misalnya larangan bermain di luar ketika menstruasi. Itu dampak-dampak partisipasi sosial ketika saat mengalami datang bulan atau haid. Nah, dampak kesehatan, mengganti pembalut sesering mungkin dan membersihkan bagian alat kelamin, ya, bagian alat kelamin dan sekitarnya dari darah, akan mencegah perempuan dari penyakit infeksi saluran kencing, infeksi saluran reproduksi dan iritasi pada kulit. Jadi itulah dampak-dampak kesehatannya kalau tidak dikelola dengan baik. Ya, dampak pendidikannya. Jadi ini penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh UNICEF. Jadi Gitu ya Bu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saat menstruasi pembalut ini dipakai untuk normal. Jadi jangan takut, jangan cemas kayak tadi, dan sudah paham langkah-langkahnya yang akan dilakukan itu seperti apa. Nah, jadi adik-adik di sini yang perlu kalian tahu juga itu kodrat itu apa ya? Kodrat itu berbicara tentang sesuatu yang sudah tidak bisa kita ganggu buat lagi, itu kehendak Tuhan. Jadi kodrat seorang perempuan itu ada 3. Yang pertama itu menstruasi ini tadi. Yang kedua melahirkan. Yang ketiga itu menyusui. Jadi laki-laki tidak bisa melahirkan dan menyusui juga.
melahirkan laki-laki ada yang pernah kalian lihat laki-laki melahirkan? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi yang akan kalian alami itu ada 3. Itu sudah tidak bisa kita ini lagi ganggu lagi. Itu udah dari kehendak Tuhan. Jadi kita kodrat sebagai perempuan. Yang pertama tadi apa? Menstruasi. Yang kedua, yang ketiga, menyusui. Laki-laki juga tidak bisa menyusui, tidak punya payudara. Seperti itu ya. Jadi 3 hal ini yang sudah kalian pelajari itu, yang pertama itu 1 menstruasi, dan aku rasa adik-adik di sini semuanya sudah paham. Itu aja sih dan analis, semoga adik-adik bisa paham. Kemudian tambahan dari Ibu, dalam pergaulan kita juga jaga diri. Itu pertama kita dekatkan diri, yaitu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di samping itu dalam pergaulan, karena kan tadi dalam kita menstruasi itu adalah sel telur yang dibuahi, itu kan, itu terjadi kalau sudah dibuahi itu akan menjadi bayi. Makanya yang nggak menjadi bayi itu terjadilah menstruasi. Maka jaga di diri. Terima kasih buat Ibu. Cita-cita agar menjadi dokter, menjadi bidan, menjadi perawat, menjadi guru, guru agama dan semuanya. Dan setelah itu boleh pulang. Kalau Tuhan kasih, karena ada orang yang sudah menikah, sudah bekerja, menikah di gereja baik, Tuhan juga tidak izinkan punya anak. Itu semua kehendak Tuhan ya. Oke ya, ini saja teman-teman dulu. Terima kasih.